Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa'udzubillah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nahuzu khususan muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum wa bi barakatihim wa karomatihim. Iftah qulubana futuhal arifin, iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sadisu fil i'tikaf. Fasal yang keenam dari kitab ini menjelaskan tentang i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri. I'tikaf itu berdiam diri. Al-lubsu wal habsu, atau i'tikaf secara bahasa luzumul mar'i syai'an, menekuni sesuatu, itu namanya i'tikaf secara bahasa. Secara syariat, al-lubsu fil masjid min syakhsin mahsusin biniyatin. I'tikaf itu diam diri di masjid tapi dengan niat, ya, dengan niat i'tikaf. Nah, kalau niatnya tidur itu bukan i'tikaf. Perlu diketahui i'tikaf itu harus di masjid. Ya, syaratnya i'tikaf itu harus di masjid. Makanya Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tidak boleh bertemu dua kulit, ya. Artinya laki-laki dan perempuan sementara posisinya dalam keadaan i'tikaf di masjid. Awas. Tidak boleh sentuhan tangan perempuan dan laki-laki, ya, sementara posisinya lagi i'tikaf di masjid. Berarti i'tikaf ini harus di masjid. Kenapa? Seandainya i'tikaf boleh di mana saja, ya, tentunya larangan sentuhan tangan itu tidak khusus di masjid. Ya, sebab yang namanya sentuhan tangan itu sentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu hal yang merusak i'tikaf. Tentunya kalau diboleh di mana saja i'tikaf, ya, tentunya larangan juga tidak khusus di masjid. Ngoten nggih. Jadi i'tikaf itu dari dalil ini hanya bisa dikerjakan di masjid. Selain masjid tidak boleh i'tikaf. Lah. Perlu diketahui juga i'tikaf itu ziyaratullah fi baitin min buyutihi wal inqita'u ilaihi fihi wa haqqun 'alal mazuri ayyukrima zairahu. I'tikaf itu kan kita datang ke masjid, ya. Ziarah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita datang ke rumahnya Allah, yaitu masjid. Ya. Tentunya
secara otomatis kita kalau ziarah kepada Allah berarti kan kita menghormati Allah. Lah, sudah barang tentu nih Gusti Allah juga akan menghormati kita lagi, mantan ya. Kita kan banyak sekali sering ya bertamu di dikasih minum. Begitu juga Allah. Ketika kita ziarah kepada Allah, ya Allah, aku berziarah kepadamu dengan cara aku diam diri di masjid, zikir kepadamu. Nah, gitu. Nah, tentunya Allah akan memuliakan kita. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah dalam i'tikaf ziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas. Ini faidah i'tikaf begini. Fadilahnya i'tikaf, Kanjeng Nabi dawuh, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan minal jannati kullama ghada aw raha. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa ya, yang datang menuju ke masjid, keluar dari rumah berangkat menuju ke masjid. Saya ulang. Barang siapa keluar dari rumah berangkat menuju ke masjid, ya, pagi maupun sore, maka a'addallahu lahu nuzulam minal jannati. Maka selama itu pula, selama kita masih selalu datang menuju ke masjid, selalu berangkat dari rumah menuju ke masjid, selama itu pula Allah menyediakan tempat kepada kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada yang memaknai Allah akan menyaji kita. Karena tadi itu kita itu ziarah lagi bertamu kepada Allah, maka Allah suguhkan, ya, Allah suguhkan nanti suguhan yang istimewa kepada kita. Itu. Awaslah, yang menyuguhkan Gusti Allah, dan suguhannya adalah suguhan dari Gusti Allah. Orang kita disuguhi sate aja senangnya luar biasa, disuguhi rujak bonteng, disuguhi kopior, itu kan senangnya luar biasa. Lah, ini yang menyuguhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, yang perlu diingat lagi, i'tikaf itu yang paling disunahkan adalah ketika ketika 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, seperti kemarin pernah disinggung bahwa pada 10 terakhir bulan Ramadan ada event besar, ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Lailatul Qadar. Peristiwa Lailatul Qadar. Lah, maka di sana juga dianjurkan kita untuk ibadah dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini di antara ibadahnya adalah i'tikaf, ziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi itu sampai pernah keluar dari rumah menuju masjid mulai dari sebelum maghrib tanggal 21 sampai setelah maghrib tanggal 29 atau 30. Artinya selesai Ramadan lah, sampai selesai Ramadan. Supaya apa? Supaya penuh 10 terakhir bulan Ramadan beliau i'tikaf di masjid. Lah, ya kan? Makanya di sini juga dijelaskan wal mustahab ayya'takifa al-ashra al-awakhir min Ramadana li talabi lailatil qadri li'annahu akhiru mastaqarra alaihi i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan? Tuh, Kanjeng Nabi juga demikian. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashara al-awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min
ba'dihi. Lah, dari hadis ini juga bisa kita dapat kesimpulan bahwa i'tikaf itu tidak hanya lelaki. Masjid kan identik dengan lelaki, ada Jumatan kan, ya. Tapi tidak, perempuan juga yang masih gadis, yang masih jomblo, nenek-nenek juga nggak apa-apa i'tikaf di masjid. Tapi awas ya, berangkatnya jangan sembarangan. Zaman sekarang i'tikaf malam saja. Padahal i'tikaf itu kapan saja boleh. Ya, hati-hati malam. Ya, seperti di desa saya itu rata-rata kalau i'tikaf jam 12 baru pada berangkat. Perempuan cantik-cantik, hati-hati itu. Kalau ada yang nyulik gimana? Apalagi 10 akhir Ramadan, sudah mendekati hari raya, diculik, kan miris. Ya, hati-hati berangkat i'tikaf. Bebas, laki-laki maupun perempuan silakan i'tikaf. Jadi Kanjeng Nabi itu ini diceritakan dari Dewi Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa iqada ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar. Kanjeng Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Kanjeng Nabi itu langsung cantik kali wandok. Semangatnya ditambah. Ya, sampai-sampai nih, ya, sampai-sampai Kanjeng Nabi tidak sempat memerintahkan keluarganya untuk sholat. Padahal kan wa'mur ahlaka bis sholat. Tapi Kanjeng Nabi pesan kepada keluarganya, mangga silakan saling mengingatkan untuk sholat. Tidak Kanjeng Nabi langsung. Soalnya apa? Kanjeng Nabi saking sibuknya, saking semangatnya ibadah diri di masjid, sampai mengatakan demikian. Ya. Makanya diistilahkan wasadda al-mizar. Wasadda al-mizar. Kanjeng Nabi mengikat dengan jari. Ini maksudnya Kanjeng Nabi menahan syahwatnya luar biasa. Ya, supaya apa? Supaya tekun, supaya mempeng, supaya tidak ingat yang bersifat duniawi ketika ibadah di malam di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan mendekati, ini sudah tanggal 18 atau 19, sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu saya pribadi mengajak diri saya sendiri, mengajak keluarga saya, istri saya, anak saya, mertua saya, orang tua saya, kakak-kakak saya, ponakan-ponakan saya, bibi-bibi saya, mamang-mamang saya, mengajak, mangga ayo kita bareng-bareng semangat ibadah i'tikaf, baca Al-Quran. Apalagi nih baca Al-Quran, barang siapa ketungkul istighol baca Al-Quran membaca Al-Quran, tungkul membaca Al-Quran sampai tidak meminta apa-apa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan, akan diberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta tapi tidak membaca Al-Quran. Artinya kalau orang sudah mempeng membaca Al-Quran sampai lupa daratan, ya, hanya Al-Quran terus, maka nggak usah minta, Allah akan kasih. Ya, itu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf tidak saya maknai karena ini sangat panjang materinya, sementara HP-nya tidak mencukupi. Ya, kalau durasinya lebih dari 21 menit, maka mohon maaf untuk pertemuan kali ini saya tidak memaknai terlebih dahulu. Tapi walaupun demikian, semoga bermanfaat, semoga ada gunanya, semoga mendapatkan ridho dari pengarang kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua istiqomah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.